Halo guys, kali ini Jam27 akan membahas film yang sedang viral di TikTok. Film tersebut mengisahkan tentang sebuah keluarga yang hidup dalam ketakutan. Mereka berusaha hidup dalam keheningan agar terhindar dari sosok makhluk misterius. Di sini mereka tinggal di sebuah rumah yang lokasinya cukup terpencil. Selama tinggal di wilayah ini, tidak boleh ada yang bersuara sedikit pun. Jika hal tersebut dilakukan, maka mereka akan didatangi makhluk misterius yang pastinya akan memangsa lewat kehadiran suara. Lantas bisakah keluarga tersebut bertahan hidup? Dan selamat datang di channel Jam27. Pada awal cerita diperlihatkan sebuah kota dengan kondisi yang sangat sepi dan tidak berpenghuni, juga banyaknya foto-foto orang hilang. Tak lama kemudian terlihat sebuah keluarga yang masih selamat dari incaran makhluk misterius. Mereka datang ke Indomaret Terbengkalai untuk mengambil beberapa bahan makanan juga obat-obatan. Di sini sang adik yang paling kecil ingin mengambil salah satu mainan untuk ia bawa. Hal tersebut diketahui oleh sang ayah. Mengetahui mainan itu akan menimbulkan suara yang berisik, sang ayah melarangnya dan pergi dari sana. Tak disangka, kakak perempuan beban yang tunarungu bernama Regan malah memberikan mainan itu kepada adiknya. Setelah itu, mereka sekeluarga kembali pulang ke rumah dengan berjalan kaki di atas pasir yang sudah mereka tabur agar tidak menimbulkan suara berisik dari langkah kaki mereka yang bisa membuat makhluk misterius datang. Di tengah perjalanan, sang adik tiba-tiba menyalakan pesawatnya dan yang terjadi oh my god, apakah itu sosok makhluk yang biasa mereka sebut malaikat maut? Dan film pun baru dimulai. 1 tahun kemudian terlihat sang ayah yaitu Lee sedang melihat beberapa CCTV yang ia buat untuk memantau kedatangan sosok makhluk mengerikan yang akan mendekat. Lee mengumpulkan beberapa koran tentang informasi munculnya makhluk mengerikan beberapa tahun lalu, juga menganalisa apa saja kelemahan makhluk tersebut sambil berusaha mencari bantuan menggunakan signal radio. Sementara itu terlihat Regan dan Marcus yang sedang membantu sang ibu yang bernama Evelyn dalam menyiapkan sebuah ruangan yang kedap suara di ruangan bawah tanah karena sebentar lagi Evelyn akan brojol. Sudah tahu sedang ada ancaman dan tidak boleh berisik, malah baku pompong sampai bunting. Sangat-sangat birahi. Setiap harinya mereka selalu melakukan aktivitas tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tetapi terkadang Marcus yang ceroboh sering melakukan kesalahan yang hampir membuat makhluk mengerikan datang dan memukbang mereka semua. Hidup di dalam ketakutan tentu saja membuat Evelyn dan Lee sering stres. Tak ingin stres yang berkepanjangan, Evelyn berusaha menghibur Lee dengan mendengarkan lagu kesukaan mereka berdua menggunakan headset. Keesokan harinya, Regan yang kepo dengan ruangan rahasia sang ayah diam-diam masuk ke sana. Ketika akan turun ke bawah, Lee tiba-tiba muncul dan menghentikan Regan. Di sini Lee memberitahu Regan untuk jangan sesekali turun ke sana karena di dalam sana terdapat barang-barang penting yang dapat menimbulkan suara. Lee pun memberikan sebuah alat pendengaran yang telah ia perbaiki karena Regan adalah seorang tunarungu. Bukannya menerima alat tersebut, Regan malah bad mood lalu mengatakan kalau alat itu tidak akan berfungsi. Tak ingin adu bacot dengan anaknya sendiri, Lee pun memberikan alat tersebut kemudian pergi dari sana. Singkat cerita, Marcus yang sedang diajari matematika oleh sang ibu didatangi Lee. Di sini Lee mengajak pergi keluar untuk melatih dan mengajari Marcus cara bertahan hidup. Karena sebagai laki-laki, Marcus harus bisa melindungi diri dan anggota keluarganya. Saat mereka akan pergi, Regan yang gabut hanya di rumah saja ingin mengikuti ayahnya dan Marcus. Tak ingin membawa beban, Lee melarangnya lalu meminta Regan untuk di rumah saja dan menemani sang ibu. Merasa kesal, Regan pun pergi dari sana.
Regan yang kesal dengan perlakuan sang ayah kembali teringat dengan mendiang adiknya yang tewas diterkam makhluk mengerikan di awal scene tadi. Memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, Regan menggunakan alat pendengaran yang tadi Lee berikan. Di sisi lain, saat Lee dan Marcus tiba di sungai, Lee mencoba mengajari Marcus cara menangkap ikan. Namun suara berisik yang Lee buat justru membuat Marcus ketakutan. Di sini Lee mencoba menenangkan Marcus dengan berkata, jika mereka berada di tempat yang dipenuhi oleh suara seperti sungai dan air terjun, maka sosok makhluk mengerikan itu tidak akan bisa mendengarkan suara mereka, karena suara yang mereka buat telah tersamarkan dari aliran sungai tersebut. Mendengar itu semua membuat Marcus sedikit tenang. Di sini Marcus yang sudah tidak mengeluarkan suara selama bertahun-tahun berteriak sekuat-kuatnya. Kembali ke Regan yang ternyata pergi ke tempat di mana adiknya dulu dimukbang oleh monster jahanam. Tampaknya kepergian sang adik membuat Regan, Evelyn, dan juga Lee sangat-sangat terpukul dan masih sangat merindukannya. Singkat cerita, saat Marcus dan juga Lee akan kembali pulang, mereka malah bertemu dengan sepasang lansia, yang mana salah satu lansia telah dimukbang makhluk mengerikan. Tak disangka, kakek peot yang telah kehilangan kekasihnya malah berteriak sekuat-kuatnya. Dan yang terjadi, untung saja, Lee dan Marcus masih bisa selamat. Di sisi lain, ketika Evelyn sedang berada di rumah sendirian, tiba-tiba saja mengalami tanda-tanda melahirkan. Saat akan memberikan tanda kepada Lee, Evelyn yang akan turun ke bawah malah menginjak paku di tangga, yang membuatnya semakin kesakitan. Dengan sekuat tenaga, ia kembali melanjutkan langkahnya dan bergegas menyalakan lampu peringatan. Ketika Evelyn ingin kembali ke atas, tiba-tiba hal tersebut tentu saja membuat Evelyn sangat-sangat ketakutan. Sambil menahan rasa sakit, Evelyn berusaha untuk tidak mengeluarkan sedikit pun suara dengan mengatur nafasnya perlahan. Di sini Evelyn menggunakan alarm untuk mengalihkan makhluk mengerikan itu, kemudian pergi bersembunyi. Sementara itu, di sisi lain Lee dan Marcus yang melihat lampu peringatan tersebut bergegas menuju rumah untuk menyelamatkan Evelyn. Setibanya Lee dan Marcus di sana, Lee yang menyadari makhluk mengerikan telah berada di dalam rumah, meminta Marcus untuk menyalakan kembang api agar mengalihkan para makhluk tersebut. Marcus yang masih trauma dengan kejadian di hutan tadi, memberanikan diri lalu mulai beraksi. Sementara itu, Evelyn yang sudah tidak tahan dengan kontraksi brojolnya, pergi ke sebuah bak mandi. Lalu, yang terjadi, apakah Evelyn akan baik-baik saja? Regan yang melihat kembang api sebagai tanda peringatan terkejut dan pergi dari sana. Saat bersamaan Lee mengambil shotgun miliknya untuk berjaga-jaga jika nanti ia akan berhadapan langsung dengan makhluk mengerikan itu. Ketika sampai di rumah, Lee yang melihat darah di bak mandi putus asa dan mengira kalau Evelyn sudah dimukbang makhluk mengerikan itu. Di sisi lain, Marcus yang sudah berhasil mengalihkan perhatian makhluk mengerikan kembali diteror. Tak ingin dirinya dimukbang, Marcus pergi bersembunyi di ladang jagung. Regan yang sedang otw melihat cahaya senter. Ketika Regan mendekati cahaya tersebut, ia malah berpapasan dengan makhluk mengerikan. Dan di sini alat pendengaran yang Lee berikan tiba-tiba berfungsi. Suara dari alat tersebut membuat makhluk mengerikan itu pergi dari sana. Saat Regan menemukan Marcus, ia mengajak Marcus untuk pergi ke atas lumbung jagung. Kemudian mereka berdua menyalakan api agar sang ayah tahu kalau mereka berdua baik-baik saja dan sedang bersembunyi di atas sana.
Singkat cerita, Lee yang tidak ingin makhluk mengerikan mendengar suara tangisan bayinya, membawa Evelyn dan juga bayi mereka ke ruangan kedap suara di ruangan bawah tanah. Setelah itu, Lee bergegas mencari kedua anaknya. Ketika sudah menemukan Marcus dan Regan, Lee menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di dalam mobil. Di sini salah satu makhluk jahanam menyerang Lee hingga tak sadarkan diri. Hal tersebut membuat Marcus panik dan berteriak. Suara teriakan Marcus membuat sirkel makhluk mengerikan mengetahui keberadaan mereka. Dan yang terjadi, naas sekali. Lee yang tidak ingin anak-anaknya kembali ke alam barzah malah mengorbankan dirinya. Insiden itu disaksikan Evelyn lewat CCTV yang Lee buat. Di sini Marcus dan Regan melarikan diri dengan sebuah mobil menuju rumah mereka. Setibanya mereka di sana, para makhluk mengerikan mulai berdatangan. Evelyn yang tidak ingin anak-anaknya bernasib sama seperti Lee meminta mereka untuk bersembunyi. Ketika salah satu makhluk mengerikan berhasil masuk ke dalam, tiba-tiba oh my god, apakah keluarga tersebut akan baik-baik saja? Dan film pun tamat. Oke guys, itulah film I Quit Place. Nanti minggu depan atau kapan-kapan Mimin akan bahas part 2-nya. Part 3 kalian nonton aja di bioskop ya guys. Sekian dari film tersebut seperti biasa. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.